Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat sagu keju lumer. Cara membuatnya gampang banget dan 1 kg sagu ini jadi 8 toples. Hasilnya melimpah banget ya. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat sagu keju lumer ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 1 kg tepung sagu atau tepung tapioka, 300 gram margarin dan 200 gram butter. Kalau misalkan mau pakai margarin semua juga nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai margarin semua, takarannya berarti 500 gram. Setelah itu ada 400 gram gula halus, 150 ml santan instan, 100 gram susu bubuk, 4 butir telur, nanti ini kita ambil kuning telurnya aja, dan yang terakhir 500 gram keju. Oke, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat sagu keju lumer, dan sekarang kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, sagu ataupun tepung tapiokanya ini kita sangrai dulu dengan menggunakan api kecil. Dan ini kita sangrai nggak usah lama-lama, cukup sampai teksturnya jadi perak aja. A few moments later. Oke, gak usah terlalu lama disangrai, cukup sampai sagunya jadi perak atau berudul ataupun maur ya. Nah, kalau udah maur kayak gini, langsung aja kita matikan apinya, kemudian kita dinginkan dulu. Oh ya guys, ini dari 1 kg tepung sagu, ini udah aku tambahkan 3 sendok makan munjung tepung sagu untuk mengganti tepung sagu yang menempel di wajan, dan juga biasanya teksturnya lebih ringan ya setelah disangrai, jadi supaya hasilnya gak bleber. Dan untuk kejunya, di sini aku pakai keju cheddar untuk menekan biaya produksi. Jadi ini aku beli keju cheddar yang kemasan 2 kg. Nah, ini aku pakai cukup 500 gram aja, tinggal kita potong aja ya. Gampang banget cara motongnya, karena ini beratnya 2 kg, tinggal kita bagi 2 kayak gini. Berarti masing-masing bagian 1 kg dan kita bagi 2 lagi. Oke, langsung aja kita potong. Oke, pas ya, beratnya 500 gram. Langkah berikutnya, tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus. Setelah itu langsung aja adonan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonaise dan warnanya agak pucat. Dan ini aku pakai mixer Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer ini kapasitasnya gede banget, 7 liter, bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget buat kalian pengusaha kue kering karena bisa membuat adonan dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau adonannya udah berwarna pucat dan juga lembut seperti mayonaise, kemudian kita tambahkan 4 kuning telur. Kemudian kita nyalakan lagi mixernya, dan adonan ini kita mixer sampai telurnya tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kemudian tambahkan santan instan. Tambahkan susu bubuk. Tambahkan keju yang sudah diparut, dan untuk menambahkan kejunya ini jangan semua, kita sisakan aja sedikit untuk topping. Setelah itu kita mixer lagi sampai keju parutnya tercampur rata.
Setelah kejunya tercampur rata, langsung aja tambahkan sagu yang udah disangrai dan didinginkan tadi. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah sagunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan mixernya. Setelah itu ambil sedikit adonan dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini aku pakainya spuit yang kecil ya. Kemudian kita sempritkan ke atas loyang yang udah diolesi pakai margarin tipis-tipis. Kita sempritkan dengan cara melingkar seperti ini. Nah, ini untuk mengisi adonan ke dalam plastik segitiga, jangan terlalu banyak ya, supaya kita ada tenaga untuk menyempritkannya. Karena ini memang agak susah disempritkan ya. Oke, kalian perhatikan teksturnya pada saat disempritkan ya. Kalau misalkan disempritkannya memang agak susah, ini menandakan bahwa adonannya tidak akan bleber pada saat dipanggang. Tapi kalau misalkan disempritkannya itu mudah banget, biasanya sih adonannya akan mudah bleber pada saat dipanggang. Nah, kalau misalkan kejadian kayak gitu, adonannya bleber pada saat dipanggang, kalian bisa menambahkan tepung maizena ataupun tepung sagu tambahan. Setelah itu, tutup bagian sambungan dengan menggunakan keju parut. Selain dengan menggunakan keju parut, untuk menutup sambungannya bisa kita gunakan juga sprinkle konfeti kayak gini. Langkah berikutnya, kita gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Langsung aja adonan ini kita takar, diratakan dengan cara kayak gini. Kemudian kita gunakan cetakan berbentuk kerang darah seperti ini. Nah, langsung aja diratakan. Setelah itu kita sempritkan di atas loyang. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku pakai oven mini dari Mito seri MO20. Ovennya mungil banget, kapasitas 20 liter dan daya listriknya cuma 400 watt. Dijamin ini paling hemat listrik. Nah, buat kalian yang pengen punya oven seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau kalian gak punya oven listrik, gak usah khawatir, kalian masih bisa membuat sagu keju lumer ini dengan dipanggang pakai oven tangkring dengan menggunakan api sedang. Nah, ini bisa manggang 2 loyang sekaligus. Tapi ini harus ditukar ya loyangnya setelah 10 menit ataupun setengah matang. Nah, ditukar aja, loyang yang bawah ditukarkan ke atas, loyang yang atas dipindahkan ke bawah supaya hasilnya panasnya merata. Nah, ini 2 loyang aja ya, kalau 3 loyang hasilnya menurut aku kurang efektif. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 sampai dengan 30 menit, ini sagu keju lumernya udah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan.
Setelah sagu kejunya dingin, langsung aja kita kemas dalam toples ukuran 500 gram. Dan ini juga aku pakai label Idul Fitri kayak gini. Ini aku beli di aplikasi online, harganya murah banget. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Cara makainya tinggal dilingkarkan aja kayak gini, nggak usah dilem ataupun diselotip supaya lebih fleksibel. Setelah itu kita alasi lagi pakai kertas alas untuk nastar ataupun untuk kue kering. Nah, ini langsung aja kita susun rapi. Dan jangan lupa untuk mengemasnya jangan sampai tersentuh tangan langsung. Kita gunakan sarung tangan plastik supaya kuenya tidak mudah berjamur atau untuk memperpanjang masa kadaluarsanya. Nah, setelah dikemas semua, dari 1 kg sagu, hasilnya jadi 8 toples. Lumayan banyak kan? Selain dikemas seperti biasa, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan seperti ini. Ini boxnya cantik banget ya, kapasitas 2 toples. Nah, ini kita rakit dulu. Cara ngerakitnya juga gampang banget, tinggal kita lipet-lipet dan diselipin aja. Nah, 1 box ini kapasitasnya cuma 2 toples ya. Kalau 3 toples ini nggak muat. Kalau kalian jual kuenya itu per paket, untuk packingnya kalian bisa gunakan plastik parcel kayak gini. 1 plastik parcel ini bisa menampung 3 toples. Jadi 1 paket ini bisa kalian isi dengan 3 macam jenis kue kering. Dan sekarang kita akan lihat tekstur dan kerenyahan dari sagu keju lumer ini. Caranya tinggal kita tekan aja pakai jari kayak gini, udah langsung hancur. Nah, kalau makan sagu keju lumer ini nggak usah dikunyah ya, cukup diemut aja, ini udah lumer banget di mulut. Rasanya enak, butternya berasa, aromanya butternya juga berasa. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini. Ini dia hasilnya sagu keju lumer yang aku buat. Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget kan? 1 kg sagu jadi 8 toples. Kalau kalian mau bikin sedikit tinggal disesuaikan aja. Mau bikin setengah takaran ataupun 1/4 takaran dari yang aku tulis di deskripsi. Untuk harga jualnya, ini bisa kalian jual dengan harga 50.000 sampai dengan 75.000 rupiah kalau menggunakan margarin aja. Tapi kalau misalkan menggunakan butter, ini bisa dijual dengan harga 100.000 rupiah per toples. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kue ini bisa tahan sekitar 2 bulan dikemas rapat kedap udara. Kalau misalkan ditambahkan silika gel, ini bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Stay tune terus di channel aku karena masih banyak ide jualan kue lebaran yang aku buat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.